warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini saya akan coba untuk menyampaikan salah satu topik penelitian saya dan juga ingin memberikan insight kepada pemirsa di sini yang menonton. Itu tentang utilisasi lignin sebagai bahan baku kimia dan katalis dalam proses biorefinery. Lignin ini kebanyakan sebagai bahan baku produk samping dari industri pulp and paper, dan juga nanti mungkin saya akan membahas tentang biorefinery. Apa itu biorefinery? Nanti mungkin saya akan bahas berikutnya. Perkenalkan, nama saya Irwan Kurnia, saya dari Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Padjadjaran. Ini merupakan kurikulum vitae dari saya. Kebetulan saya mengemban S3 di Hirosaki University, dan juga saya juga punya pengalaman bekerja di bidang akademik dan juga di bidang industri, yaitu di beberapa perusahaan yang terkemuka ya, di Indonesia ini. Kemudian saat saya atau menempuh studi S3 saya di Hirosaki University, saya mempublikasikan beberapa publikasi. Ya. Di sini sebagai penulis utama atau first author itu empat publikasi. Kemudian sebagai co-author atau penulis pendamping itu sebanyak 8 artikel. Nah, ini merupakan tempat studi saya di Hirosaki University, yang kalau misalkan dari Tokyo itu kita bisa menempuh dengan pesawat itu sekitar 1,5 jam. Kalau misalkan menggunakan Shinkansen sekitar 3 jam. Tapi kalau misalkan menggunakan bis ini bisa sampai ke 7-8 jam. Dan ini merupakan riset group dari Hirosaki University. Ini kami ambil gambar saat musim dingin. Jadi di Aomori itu tinggi saljunya sangat tinggi sekali ya. Dan ini cocok sebenarnya untuk studi di sana. Baik, mungkin saya akan langsung masuk ke pembahasan. Saya terinspirasi sebenarnya ada satu pernyataan atau quote ya. Quote dari dosen saya, salah satu dosen saya, yaitu sebenarnya sesungguhnya sinar matahari ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa gitu, untuk seluruh kehidupan dan fenomena alam di planet bumi ini. Jadi matahari itu sebenarnya menjadi suatu fenomena nantinya, menjadi tumbuhan gitu ya, untuk fotosintesis, terjadinya perbedaan tekanan yang akhirnya membuat gelombang ombak gitu ya. Kemudian adanya panas yang nantinya dapat digunakan untuk fotovoltaik atau panel surya dan kemudian menjadi listrik. Dan juga perbedaan tadi, kembali lagi ke perbedaan tekanan, itu dapat menyebabkan angin gitu ya, dan akhirnya dapat memutar kincir angin. Sehingga bila kita sadari gitu ya, dari matahari ini merupakan suatu tabungan gitu ya, tabungan yang bisa kita harvest atau kita panen sebenarnya. Nah, Tuhan itu tidak serta-merta memberikan tabungan ini dengan murah gitu ya. Karena pada saat ini tabungan ini masih berharga mahal gitu. Teknologinya masih mahal. Sehingga Tuhan ini memberikan hibah. Sebenarnya kita diberikan hibah. Hibahnya berbentuk apa? Batu bara, ya, begitu ya. Kemudian minyak bumi, gas bumi,
kemudian lain sebagainya yang dikategorikan sebagai non-renewable energy. Sehingga pada saat kita akan ingin menggunakan renewable energy ini, kita sudah punya modal gitu ya dari Tuhan Maha Esa ini. Nah, pada saat ini kita sudah waktunya bertransformasi gitu ya. Bertransformasi dari energi yang tidak terbarukan ke energi yang terbarukan. Nah, transisi ini energi ini juga digunakan sebagai penggerak perekonomian tentunya ya. Karena kalau misalkan tidak adanya energi, maka perekonomian atau industri itu tidak akan berjalan. Sehingga perekonomian akan stagnan gitu ya. Sehingga kita juga perlu di sini tentang energi yang energi masa depan, yaitu energi yang dapat diperbaharui. Dan untuk saat ini kita itu masih tergantung terhadap perekonomian yang berbasis fosil. Kita masih menggunakan solar yang berbasis fosil, kemudian bensin yang masih berbasis fosil, kemudian juga dari gas bumi yang masih berbasis fosil. Oleh karena itu, diharapkan di beberapa tahun ke depan, Indonesia ini seharusnya sudah bisa ke arah renewable energy. Nah, karena perekonomian berbasis fosil ini itu berdampak buruk terhadap pencemaran dan juga degradasi. Dan juga tentunya karena energinya tidak terbarukan, maka akan terus menyusut begitu. Dan juga menghasilkan efek gas rumah kaca, tentunya tidak baik. Nah, ini merupakan peta sebaran kilang minyak di Indonesia. Kalau bisa dilihat, kita itu di Indonesia hanya ada 9 kilang. Tapi itu pun 1 kilang di Pangkalan Brandan sudah tidak beroperasi. Nah, bisa kita lihat di sini. Sebenarnya kilang-kilang minyak ini tidak tersebar rata di Indonesia. Dan juga kebutuhan BBM dalam negeri gitu ya. Ini sebenarnya pada tahun 2030 itu akan menjadi 1,5 juta barel per harinya. Akan tetapi kapasitas total kilang di Indonesia ini hanya setengahnya gitu ya. Hanya setengahnya. Ini sangat miris gitu ya. Sehingga kita perlu mengimpor dari luar Indonesia. Oleh karena itulah mengapa harga BBM kita sangat mahal. Nah, dengan adanya ekonomi berbasis yang renewable energy, di mana Indonesia itu adalah negara tropis, gitu ya, kaya akan keanekaragaman hayatinya dan juga cahaya matahari sepanjang musim, gitu ya. Ini dapat dimanfaatkan untuk seluruh kepulauan di Indonesia, tentunya ya. Jadi Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi percontohan energi yang terbarukan ini. Nah, pada saat ini saya akan lebih fokus ke arah biorefinery. Nah, apa itu biorefinery? Biorefinery itu adalah kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah penghilangan biomasa. Jadi kalau petrol refinery itu kita menghilang atau memurnikan minyak bumi. Sedangkan kalau biorefinery ini lebih ke biomasa. Nah, kita bisa lihat di diagram yang ditampilkan, sebenarnya dari biomasa juga dapat menghasilkan bahan bakar ataupun bahan kimia yang sama dengan yang dihasilkan oleh minyak bumi. Sebenarnya bisa. Nah, oleh karena itu ada kemungkinan di masa depan itu kita dapat sepenuhnya mengganti
minyak bumi menjadi biomasa gitu ya. Karena saat ini ya tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa kalau minyak bumi ini akan menjadi mahal dan juga menjadi langka. Nah, ini biorefinery itu yang saya akan bahas lebih ke arah lignoselulosa. Bahan bakunya lignoselulosa, yaitu pohon-pohon yang berkayu gitu ya. Nah, di dalamnya ada beberapa komponen, yaitu lignin, gitu, kemudian hemiselulosa dan selulosa. Nah, kemudian ada produk-produk derivatisasinya atau turunan-turunannya. Jadi lignin itu di satu pohon kita bisa membuat bahan baku yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, sehingga ketergantungan kita terhadap fosil itu ya bisa dihilangkan gitu di masa depan. Oke. Dan ini merupakan satu diagram atau yang menggambarkan bahwa riset tentang katalis ya. Ini secara tidak langsung nanti berkontribusi terhadap murah atau tidaknya teknologi gitu ya. Nah, di sini untuk teknologi fosil itu sudah sangat dewasa begitu ya. Kemudian tempat produksinya juga sudah besar sehingga harga bahan bakunya menjadi murah. Sedangkan yang sekarang ini adalah bahan baku dari biomasa gitu ya. Kalau dilihat dari teknologinya untuk mengkonversi biomasa, ini sudah di pertengahan jalan gitu ya. Sudah akan menjadi teknologi yang dewasa juga. Sehingga di masa depan biomasa ini akan menjadi pengganti fosil sepenuhnya. Diharapkan seperti itu. Dan di teknologi yang berikutnya lagi ada teknologi tentang CO2. Tapi ini masih muda, teknologinya sangat muda. Jadi CO2 ini atau gas rumah kaca ini akan dikonversikan menjadi bahan baku kimia. Tapi sayangnya prosesnya masih sangat sulit sehingga masih belum bisa memenuhi nilai keekonomian. Nah, seperti apa? Tadi sebelumnya saya sudah bahas tentang selulosa, kemudian hemiselulosa, kemudian juga ada lignin, gitu ya. Nah, dan juga biomasa. Gitu ya, nah, di biomasa itu sebenarnya tersusun dari material organik dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Nah, sebelumnya pernah ada permasalahan untuk biomasa ini dikonversikan menjadi bahan kimia atau bahan bakar. Misalkan kalaupun itu pun biomasanya adalah biomasa pangan. Contohnya apa? Yaitu contohnya dahulu adalah singkong. Singkong ya. Jadi singkong ini sebenarnya harganya tidak murah juga ya. Kalau untuk bahan bakar. Sehingga akan harganya masih di atas sehingga bila kita proses dan kemudian menjadi bioetanol, harganya masih di atas harga bensin gitu ya. Yang tadinya bioetanol ini akan digunakan sebagai pengganti bensin gitu ya. Dan kemudian di sini sehingga kita perlu mengganti gitu ya. Biomasa tanaman pangan ini menjadi biomasa yang non pangan. Nah, salah satunya adalah biomasa berkayu ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam topiknya, yaitu tentang lignin ekstraksi lignin. Nah, di dalam pengekstraksian lignin ini kebanyakan terjadi di industri pulp and paper. Nah, di pulp and paper yang sekarang sudah matang itu kebanyakan
lignin itu diekstraksi dengan menggunakan sulfit proses. Sehingga akan ditempelkan beberapa gugus fungsi gitu ya, sehingga lignin ini mudah untuk larut di dalam air gitu. Intinya karena di dalam pulp and paper kita hanya membutuhkan selulosa dan hemiselulosa saja, sedangkan ligninnya dibuang begitu saja gitu. Nah, lignin inilah yang pada kesempatan hari ini saya akan membahas bahwa lignin ini juga bisa menjadi bahan baku, bahan bakar, bahan kimia, dan juga menjadi katalis. Nah, sebenarnya lignin itu disingkirkan di proses sakarifikasi. Sakarifikasi ini apa? Proses untuk memotong-motong selulosa menjadi glukosa. Jadi sebenarnya lignin ini saking tidak diinginkannya, dia harus disingkirkan. Karena setelah disingkirkan lignin ini, maka proses untuk menjadikan selulosa menjadi glukosa ini menjadi sangat tinggi di sini ya. Bisa sampai ke 85%. Selain itu juga karena lignin ini atau monomer lignin ini akan bertindak sebagai antibakteri gitu ya, karena di proses sakarifikasi, kemudian di proses fermentasi gitu ya, ini akan menggunakan bakteri gitu. Sedangkan bakteri ini kalau bertemu dengan lignin atau monomer lignin ini, maka akan terhambat proses digestionnya atau pencernaannya gitu ya, untuk mengkonversi menjadi produknya. Oke, nah di sini di strategi yang pertama, lignin ini akan dikonversi menjadi aromatik hidrokarbon yang dapat digunakan untuk bahan bakar. Gitu ya. Nah sebagai backgroundnya, jadi di pulp and paper industry itu per tahunnya akan dihasilkan 5 megaton per tahunnya lignin. Dan kemudian bila kita gunakan lignin ini dan juga dikonversi dengan menggunakan pirolisis proses atau thermochemical proses, maka akan menghasilkan beberapa produk di sini ya. Beberapa produk, tapi 2 produk utama yang di atas ini, light oil dan oligomer dari lignin atau ini bila kita lalukan ke katalis zeolit, maka dapat menghasilkan bahan bakar. Nah pada saat inilah penelitian saya dilakukan. Nah dari penelitian ini didapatkan bahwa katalis yang terbaik itu didapatkan pada katalis ZSM5 ini. Dapat bisa dilihat juga ini proses perolehan yieldnya atau perolehannya ini sangat tinggi dibandingkan dengan katalis atau zeolit yang lainnya. Baik. Untuk yang strategi kedua, dalam proses pengkonversian lignin dengan menggunakan pirolisis proses atau bisa disebut dengan distilasi kering, ini menghasilkan sebenarnya 50% produknya itu adalah arang. Nah, pada penelitian saya juga saya memikirkan, wah ini kalau misalkan terlalu fokus terhadap light oil, ini tidak, karena ini sudah banyak. Kemudian saya mencoba untuk berganti arah ke arah katalis. Dan ternyata material lignin ini memiliki sodium sulfat di dalamnya, karena termasuk lignin yang
atau hasil samping dari produk pulp and paper yang menggunakan sulfit proses. Nah, setelah dipirolisis didapatkanlah sodium sulfida ini. Nah, sodium sulfida ini dapat digunakan, saya pergunakan untuk dijadikan bahan baku katalis formic acid decomposition atau pemecahan molekul asam format menjadi hidrogen dan juga CO2. Nah, kenapa sih kita perlu katalis yang seperti ini? Karena bila kita bisa mengubah gitu ya, bahan bakar menjadi cair, itu sangat fleksibel gitu ya. Karena dia tidak dalam bentuk cairan, dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, kemudian dia tidak perlu ditekan, atau misalkan seperti kasusnya hidrogen. Pada kasus hidrogen, gas hidrogen itu ketika kita akan memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, kita memerlukan tempat yang sangat besar bila tidak ditekan. Maka perlu ditekan. Nah, saat proses penekanan ini diperlukan energi lain sehingga akan mengurangi energinya gitu ya. Jadi kita sebenarnya punya energi A, kemudian dikurangi dengan proses penekanan, maka akan selisihnya akan sedikit. Dan kemudian asam format ini murah, sangat murah. Nah, asam format ini kemudian diharapkan dapat mengganti bahan bakar, gitu ya, bahan bakar fosil yang sekarang. Nah, saat prosesnya ini ketika saya mendapatkan data bahwa di dalam lignin bila diprolisis ini akan mendapatkan sodium sulfida. Nah, sodium sulfida inilah yang nantinya berperan sebagai katalis atau supporting katalis yang sangat baik. Nah, dari hasil penelitian yang saya lakukan, bila di-compare dengan standar atau dibandingkan dengan standar, ini menghasilkan konversi ke hidrogennya itu sangat baik. Kemudian dilakukan stability test atau tes kestabilan, gitu ya. Bahwa kalau misalkan katalis biasanya jika dipaparkan terus-menerus maka akan terjadi penurunan performa. Tapi dengan menggunakan lignin sebagai katalis ini dapat dilihat bahwa ternyata sangat stabil gitu ya untuk mengkonversikan asam format menjadi hidrogen. Kemudian saya juga mengkomparasikan atau membandingkan lagi dengan yang sudah ada gitu ya, teknologi-teknologi yang sudah ada. Bila dibandingkan harga lignin katalis dengan berbahan dasar lignin ini sangat murah dibandingkan dengan katalis-katalis lain untuk konversi asam format menjadi hidrogen. Ini sangat murah sekali ya untuk katalis berbasis lignin ini. Karena katalis-katalis lain ini berbasis logam-logam mulia seperti platina, kemudian seperti emas dan juga palladium. Nah, untuk yang ketiganya, gitu ya, karena tadi di saat ekstraksi lignin itu perlu kita menyisipkan gugus SO3 ini, gitu ya. Nah, berarti lignin ini memiliki keasaman tentunya ya, karena memiliki gugus SO3 ini. Nah, tapi belum ada yang
meneliti gitu ya, bagaimana kalau lignin ini dipakai sebagai karbon acid katalis atau katalis karbon yang asam. Karena beberapa aplikasi seperti misalkan hidrolisis selulosa menjadi glukosa ataupun real biomass atau biomasa yang nyata gitu. Ini dapat digunakan katalis ini untuk mendapatkan glukosa. Kemudian yang keduanya saya gunakan untuk sintesis bahan baku anti nyamuk atau penolak nyamuk. Nah, bukan anti nyamuk ya, penolak nyamuk, yaitu parametandiol. Ketika dilakukan pirolisis dengan suhu yang rendah, gitu ya, tentu saja semakin tinggi suhu treatmentnya, maka nilai keasaman dari material karbon dari lignin ini akan semakin rendah. Tapi itu pun menjadi satu pertimbangan. Karena kalau misalkan terlalu asam, nanti kemungkinan bila kita gunakan di suatu reaksi, maka akan terjadi produk samping yang banyak. Maka kita perlu mencari bahan material yang cocok, gitu ya, yang optimum terhadap kondisi reaksinya. Kemudian saya juga mengkarakterisasi, gitu ya, di sini ternyata di permukaan karbon lignin ini ada banyak gugus fungsi yang bertindak sebagai asam nantinya. Nah, untuk yang pertama ini adalah hidrolisis selulosa menjadi glukosa. Gitu ya. Ketika dikomparasikan dengan beberapa metode, gitu ya, metode ini merupakan metode yang paling green, metode yang pirolisis pada suhu 450 derajat. Bila kita komparasikan dengan sulfonasi ataupun Hammers method, ini kita memerlukan asam sulfat yang pekat. Kemudian kita memerlukan kalium permanganat, gitu ya. Itu oksidator kuat dan juga pada akhirnya akan pada saat proses penetralannya kita memerlukan air yang banyak sehingga akan terbuang menjadi limbah. Gitu ya. Sedangkan untuk pirolisis ini tidak sama sekali. Kita hanya perlu pirolisis saja atau mendistilasi kering tanpa adanya oksigen di suhu 450, kita akan dapat karbonnya. Dan kita dapat pergunakan untuk dekomposisi, untuk mendekomposisi selulosa menjadi glukosa. Nah, selanjutnya glukosa ini bisa digunakan untuk bahan baku bioetanol, gitu ya, ataupun yang lainnya, karena glukosa ini sangat banyak kegunaannya. Dan untuk yang strategi yang berikutnya, ini digunakan sebagai katalis menghasilkan parametandiol, gitu ya, karena parametandiol ini digunakan untuk menggantikan DEET, gitu ya, yang ada di komersial mosquito repellent yang sekarang ini. Misalkan seperti beberapa mungkin pemirsa sudah pada tahu yang misalkan yang disemprotkan ataupun yang diaplikasikan di tangan, gitu ya, seperti lotion yang di tangan, itu biasanya mengandung DEET. Sedangkan DEET ini pada batas tertentu ini akan bersifat toksik atau racun. Nah, kalau misalkan parametandiol ini lebih aman. Nah, untuk proses mensintesis parametandiol ini, kita menggunakan citronellal. Citronellal ini dari mana? Dari minyak sereh wangi. Nah, dari minyak sereh wangi
kemudian kita reaksikan dengan karbon dari lignin, kemudian akan menghasilkan parametandiol. Ini merupakan reaksi profilnya, gitu ya. Ini mungkin tidak terlalu penting, tapi ternyata karbonnya ini, karbon dari lignin itu dapat dipergunakan sebagai katalis. Jadi kita menggantikan katalis-katalis yang bersifat homogen, yang sifatnya cair, kemudian tidak dapat dipisahkan, kemudian kita perlu proses netralisasi di akhir proses. Untuk ini tidak, karena ini katalisnya bersifat heterogen atau berbeda fasa dengan reaktannya. Nah, ini ketika dibandingkan, ternyata katalis heterogen dari lignin ini memiliki konversi dan juga selektivitas terhadap parametandiol yang sangat tinggi. Dan hanya kalah sedikit dibandingkan dengan asam sulfat ini ya. Akan tetapi bila kita menggunakan asam sulfat, maka kita perlu ada post treatment. Post treatmentnya apa? Kita harus netralkan asam sulfat. Kalau tidak, ya bisa berakibat iritasi nantinya ke kulit. Dan ini ada rencana penelitian saya pada jangka panjang dan juga jangka pendek. Untuk sekarang ini penelitian saya ke arah untuk jangka pendeknya ini ada kolaborasi dengan Hirosaki University dan juga dengan Rangsit University dan juga lain sebagainya. Dan untuk yang jangka panjang ini biorefinery, saya akan lebih meneliti juga biorefinery berbasis ignosulusa ini dan juga mensintesis bahan bakar berantai sedang C6 sampai C9. Nanti ini dapat digunakan sebagai pengganti bensin gitu ya. Karena bensin itu nilainya oktan gitu ya. Oktan number atau C8 gitu ya. Kalau diesel itu C16, makanya setan number. Nah, kemudian saya juga akan produksi hidrogen dari dekomposisi asam format. Gitu. Kemudian sintesis minyak atsiri dengan menggunakan turunan minyak atsiri dengan menggunakan katalis heterogen dan juga sintesis karbon material dari sampah biomasa untuk katalis ataupun material fungsional lainnya. Misalkan untuk bahan baku di baterai gitu ya, ataupun untuk bioremediation gitu, atau misalkan kita suatu tempat atau sumber air yang sudah terkontaminasi, kita dapat diabsorpsi bahan-bahan racun yang ada di dalam air itu bisa kita absorpsi dengan material karbon. Mungkin sekian presentasi dari saya ataupun sedikit insight dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pascasarjana Unpad yang telah mengundang saya. Mungkin saya ucapkan sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak.